Hai anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang soal-soal USBN. Yuk kita simak. Nah, soal ini merupakan operasi hitung campuran. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan prinsip ku, kaba, taku. Ku, kaba, taku. Kurung kali bagi tambah kurang. Nah, ku ini ada di level 1, kaba level 2, taku level 3. Seperti kita main game, maka kita harus menyelesaikan terlebih dahulu yang level 1. Berarti kita harus menyelesaikan yang di dalam kurung. Baru kita selesaikan level 2. Level 2 itu ada kali dan bagi. Nah, kita setelah itu baru kita mengerjakan kali dan bagi. Jika dalam satu soal ada kali dan bagi juga, nah maka kerjakan dulu yang paling kiri gitu ya kalau ada di dalam satu level. Oke, selanjutnya setelah level 2 selesai kita maju ke level 3 yaitu tambah dan kurang. Nah, jika dalam satu soal ada tambah juga, ada kurang juga. Nah, berarti kerjakan juga yang paling kiri terlebih dahulu. Nah, kita akan coba menggunakan soal ini. Kita lihat di sini soalnya 120 ditambah 275 dibagi 25 dikali 3. Nah, di sini operasi hitungnya ada tambah, bagi, dan kali. Nah, kita lewati dulu level 1. Level 1 itu adalah kurung. Apakah ada kurung? Nggak ada ya, berarti kita lewat. Nah, level 1 ini kita lewat karena tidak ada kurung. Maka kita maju ke level 2, yaitu kali dan bagi. Nah, di sini ada bagi, ada kali. Nah, bagi dan kali ini berada di level 2, berada di level yang sama. Maka, jika kasusnya seperti ini, kalian kerjakan terlebih dahulu yang paling kiri. Maka, kerjakan dulu 275 dibagi 25. Nah, maka kerjakan terlebih dahulu yang ini. 275 dibagi 25. Oke, kita ambil dulu satu angka. 2 dibagi 25 nggak bisa ya, maka kita ambil 2 angka. 27 bagi 25. Nah, ini baru bisa. 25 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 27. Berarti kali 1. 1 kali 25 sama dengan 25. Kita kurangi sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti nggak usah ditulis. Lalu 2 bagi 25 kan nggak bisa. Maka turunkan satu per satu angka yang ada di belakangnya. Maka turunkan angka 5. Nah, berarti 25. Nah, sekarang 25 bagi 25 itu pas ya, 1. Nah, karena 1 kali 25 sama dengan 25. Jika dikurangi 5 kurangi 5 0, 2 kurangi 2 0, berarti hasilnya 0. Maka hasilnya sama dengan 11. Sama dengan 11. Nah, setelah itu kalau sudah kita turunkan angka yang belum dioperasi hitungkan. Nah, di sini kali itu belum dioperasi hitungkan. 3 juga belum. Oke, berarti ini juga tambah juga belum dioperasi hitungkan. 120 juga belum. Nah, berarti kalimat barunya 120 ditambah 11 dikali 3. Nah, kita tetap masih akan menggunakan ku, kaba, taku. Nah, kita lewati level 1 ada kurung? Nggak ada ya, berarti maju ke level 2. Kali dan bagi. Apakah ada kali dan bagi? Ada. Nah, ini ada kali, maka ini dulu yang harus kita kerjakan. Nah, berarti 11 dikali 3. 11 dikali 3. Hasilnya sama dengan 33. Nah, setelah itu kita turunkan lagi nih yang belum dihitung. Nah, kita turunkan lagi yang belum dihitung. Ini tambah belum digunakan. 120 juga belum digunakan. Nah, berarti ada kalimat barunya lagi 120 ditambah 33. Nah, ini langsung saja kita tambahkan karena dia berada di level terakhir yaitu level 3. Tambah dan kurang. Nah, di sini ada tambah. Maka di sini hasilnya sama dengan 153. Seperti itu.
Nah, soal ini itu berkaitan dengan bilangan bulat dalam bentuk pemecahan masalah. Di sini ini merupakan soal bilangan bulat dalam bentuk pemecahan masalah. Nah, sebelum masuk untuk kita selesaikan nih soal ini, kalian harus ingat terlebih dahulu apa saja prinsip dari bilangan bulat. Yang pertama adalah satukan tanda yang berdekatan. Nah, dua tanda bisa dikatakan berdekatan apabila hanya dipisahkan oleh kurung. Nah, dua tanda inilah yang bisa kita satukan. Tapi ingat, dua tanda itu bisa kita sebut berdekatan apabila hanya dipisahkan oleh kurung. Nah, ini adalah aturannya. Jika sama tandanya, maka positif. Jika beda tandanya, maka negatif. Oke, Ibu akan kasih contohnya negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, kita lihat di sini ya. Negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, ini negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, di sini tambah sama kurang, positif sama negatif ini termasuk tanda yang berdekatan. Kenapa? Karena hanya dipisahkan oleh kurung. Nah, karena ini tanda yang berdekatan, maka bisa kita satukan. Nah, bisa kita satukan dengan cara atau aturan, kita lihat pakai yang ini. Jika sama tandanya positif, jika beda tandanya negatif. Nah, di sini positif, ini negatif. Ini jelas beda tandanya. Karena beda tandanya, maka akan berubah menjadi negatif. Nah, seperti itu. Lalu turunkan angka 3. Ini turunkan negatif 5. Nah, inilah yang dimaksud dengan satukan tanda yang berdekatan. Ini adalah langkah pertama kalian dalam mengerjakan soal bilangan bulat. Satukan dulu tanda yang berdekatan. Kalau ada tanda yang berdekatan seperti ini, positif sama negatif yang hanya dipisahkan oleh kurung, maka kerjakan itu terlebih dahulu. Dengan syarat ini, jika sama tandanya maka positif, jika beda tandanya maka negatif. Karena ini positif, ini negatif, beda tandanya maka jadi negatif. Nah, seperti itu. Langkah kedua adalah kaba dan taku. Kali bagi tambah kurang. Nah, ini adalah langkah kedua dalam operasi hitung bilangan bulat. Untuk kaba itu aturannya adalah sama seperti menyamakan tanda. Jika sama tandanya maka positif, jika beda tandanya maka negatif. Oke, maksudnya adalah jika di dalam soal operasi hitung bilangan bulat ada kali dan bagi, maka kerjakan dulu yang kali dan bagi. Nah, contoh negatif 5 dikali negatif 3. Nah, jika dalam soal bilangan bulat ada perkalian, maka kerjakan dulu yang kali dan bagi, gitu ya. Nah, di sini negatif dengan negatif. Negatif dikali negatif. Karena ini sama tandanya, maka hasilnya akan positif. Nah, positif berapa? Baru kita kalikan 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, berarti positif 15. Atau bisa kita tulis sama dengan 15. Nah, itu yang dimaksud dengan level atau tahap kaba. Nah, kalau kali dan bagi itu sudah kita kerjakan semuanya, baru kita masuk ke taku atau tambah dan kurang. Nah, syaratnya ditambah dan kurang ini adalah positif itu punya uang, negatif itu punya hutang. Contoh negatif 10, negatif 3. Nah, artinya di sini punya hutang 10, negatif 10, negatif 3. Punya hutang 10, hutang lagi 3. Berarti akan menyisakan hutang ya. Karena menyisakan hutang maka jadi negatif. Nah, karena di sini hutangnya 10, berhutang lagi 3, maka hutangnya jadi 13. Nah, maka hasilnya sama dengan negatif 13. Oke, contoh yang lain. Negatif 10, positif 5. Artinya punya hutang 10, punya uang 5. Karena hutangnya 10, uangnya cuma 5, maka akan menyisakan hutang. Maka di sini negatif. Berapa nih sisa hutangnya? Sama dengan 10 aja kurangi 5, berapa? 5. Nah, maka hutangnya sisa 5 atau bisa kita sebut negatif 5. Nah, seperti itu. Oke, kita akan masuk langsung ke soalnya. Kita baca. Suhu air awalnya 10 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas, berubah nih suhunya menjadi
negatif 4 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah penurunan suhu air. Oke, di sini awalnya air itu suhunya 10 derajat Celcius. Ketika dimasukkan ke kulkas menjadi es dan suhunya berubah menjadi negatif 4 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan di sini adalah penurunan suhu. Maka ini gampang saja, tinggal 10 kita kurangi dengan negatif 4. Maka kita tulis seperti ini. 10 dikurang negatif 4. Oke, seperti aturan dalam bilangan bulat, kita harus menyamakan tanda yang berdekatan. Nah, pada operasi hitung ini, apakah ada tanda yang berdekatan? Ada ya, negatif dengan negatif. Ini hanya dipisahkan oleh kurung, maka ini adalah tanda yang berdekatan. Oke, maka ini kita bisa satukan tandanya. Negatif dengan negatif itu sama tandanya, maka akan berubah menjadi positif. Nah, tinggal kita turunkan saja 4, kita turunkan 10. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja 10 tambah 4 sama dengan 14. Nah, maka jawabannya adalah 14 derajat Celcius. Berarti jawabannya yang A. Nah, soal yang ini itu berkaitan dengan perpangkatan. Nah, di sini ada hasil dari 7 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 adalah, nah berarti tinggal kita hitung saja 7 pangkat 2. Itu artinya sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49. Oke, sekarang 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu artinya 5 dikali 5 sama dengan 25. Oke, kita maju lagi 3 pangkat 2. Itu artinya 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, di sini ini 7 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, berarti ini kita kurangi, baru nanti hasilnya ditambah. Nah, berarti 49 kita kurangi dengan 25. Oke, 49 kita kurangi dengan 25. Nah, ini 9 kurangi 5, 4. 4 kurangi 2, 24. Oke, nah ini 24 tinggal kita tambahkan dengan 9. Oke, 24 ditambah 9 sama dengan, oke kita tambahkan 4 tambah 9 sama dengan 13. 3 tulis 1 simpan, 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Nah, berarti hasilnya sama dengan 33. Nah, berarti di sini hasilnya sama dengan 33. Nah, maka hasilnya yang B. Seperti itu. Oke, soal ini itu berkaitan dengan penarikan akar pangkat 3. Nah, yang harus kalian ingat adalah prinsip dari penarikan akar 3. Nah, ini adalah prinsip dari penarikan akar 3. 1 itu pasangannya 1, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9, 0, 0. Nah, cara mengingatnya itu mudah sekali. Nah, yang beda itu hanya ini. Nah, 3 itu 3 selalu dengan 7, 7 selalu dengan 3, 8 selalu dengan 2, 2 selalu dengan 8. Yang lainnya, angka yang lainnya itu sama. 1, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9, 0, 0. Nah, di sini cara mengingatnya seperti itu supaya mudah. Nah, penerapannya kita lihat di sini. Contoh penarikan akar pangkat dari 2197. Nah, kita akan mencari tahu akar pangkat 3 dari 2197. Nah, pertama-tama kita pisahkan dulu 3 angka di belakang. Maka akan menyisakan 197. Nah, kita fokus pada angka belakangnya dulu. Kita fokus ke angka belakangnya, itu adalah angka 7. Nah, 7 itu pasangannya kalau dilihat dari sini itu pasangannya sama dengan 3. Nah, maka di sini 3.
Nah, lalu kita fokuskan ke angka yang ada di depan, yaitu angka 2. Nah, kalian cari titik-titik pangkat 3 yang hasilnya tidak lebih dari 2 gitu. Nah, berapa ya? Kalau dipangkatkan 3 itu hasilnya tidak lebih dari 2, maka hasilnya adalah 1, karena 1 pangkat 3 sama dengan 1, tidak lebih dari 2. Kalau kita ambil angka 2, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, 8 itu sudah lebih daripada 2, berarti nggak boleh. Nah, maka di sini isinya 1. Lalu mana isinya? Nah, isinya adalah yang ini, 1 dan 3. Maka akar pangkat 3 dari 2197 sama dengan 13, karena 1 dan 3, 13. Nah, kita kembali lagi ke soal yang ini. Nah, di sini volume kubus itu rumusnya sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, diketahui di sini volumenya 2744. Berarti ini diubah volume kubusnya jadi 2744 sama dengan R kali R kali R. Nah, di sini yang ditanyakan adalah rusuk, berarti 2744 sama dengan R pangkat 3. Nah, untuk mencari R berarti 2744 sama dengan R pangkat 3. Nah, karena R-nya ini pangkat 3, hasilnya 2744, berarti untuk mencari R itu tinggal kita cari saja akar pangkat 3 dari 2744. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita pisahkan dulu 3 angka di belakang. Nah, berarti kita fokus ke angka yang belakang, itu angka 4. 4 itu pasangannya 4. Nah, tinggal titik-titik pangkat 3 yang hasilnya tidak boleh lebih daripada 2. Berapa? 1. Nah, berarti di sini kita fokus ke angka yang ini, 1 dan 4. Maka hasilnya sama dengan 14. Karena tadi penarikan akar pangkat dari 2744 itu sama dengan 14 dan di sini adalah liter, maka 14 ini dalam bentuk 14 dm. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, liter itu sama dengan desimeter kubik, maka di sini rusuknya sama dengan 14 dm. Nah, 14 dm karena di sini ABCD-nya mintanya dalam bentuk senti, maka 14 dm ini kita ubah ke senti. Nah, berarti 14 dm ini sama aja dengan 140 cm, maka jawabannya yang B. Nah, soal ini itu berkaitan dengan FPB dan KPK. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan soal FPB dan KPK itu dengan menggunakan cara bata atau bisa disebut juga dengan cara sisir. Nah, tapi ini angka pembagi yang harus kalian hafalkan, yaitu angka bilangan prima. Nah, ini yang harus kalian hafalkan, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini kalian harus membaginya secara berurutan, bagi 2 dulu. Kalau sudah tidak ada yang dibagi 2, maka bagi 3, lalu bagi 5, bagi 7, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita langsung saja contohkan, kita kerjakan. Berarti ini 126 dengan 165. Nah, di sini kita bagi 2 terlebih dahulu. Kita mulai dari angka 2. Nah, ini adakah 126 sama 165? Apakah bisa dibagi 2? Bisa ya. Nah, berarti bagi 2 dulu. Oke, 126 bagi 2 sama dengan 63. Nah, 165 bagi 2 itu enggak bisa. Berarti kita tulis saja 165. Nah, setelah itu ini 126 bisa dibagi 2. 165 enggak bisa dibagi 2. Maka 2-nya tidak bisa dibungkus karena ada salah satu angka yang tidak bisa dibagi. Oke, sekarang masih di angka 2. Apakah 63 dan 165 bisa dibagi 2? Enggak, maka kita maju ke angka 3. Oke, angka 3. Apakah 63 dan 165 bisa dibagi angka 3? Bisa ya. Nah, berarti kita bagi 3. 63 bagi 3 sama dengan 21. 160
5 bagi 3 sama dengan 55. Karena 63 dan 165 bisa dibagi 3 dua-duanya, maka 3-nya dibungkus. Nah, gitu. Oke, kita masih di angka 3. 21 dengan 55. Apakah ada yang bisa dibagi 3? Ada ya, maka bagi 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. Nah, 55 bagi 3 nggak bisa, berarti 55. Nah, ini ada angka yang tidak bisa dibagi 3, maka 3-nya tidak boleh dibungkus. Nah, setelah itu kita masih di angka 3. Apakah ada yang bisa dibagi 3? 7 sama 55? Nggak bisa. Maka kita maju ke angka 5. Apakah ada yang bisa dibagi 5? Ada ya, berarti bagi 5. 7 bagi 5 sama dengan 7 karena nggak bisa. 55 bagi 5 sama dengan 11. Maka ini tidak perlu dibulatkan atau dibungkus karena ada satu angka yang tidak bisa dibagi dengan 5, yaitu 7. Oke, kita masih ada di angka 5. Apakah 7 dan 11 bisa dibagi angka 5? Nggak bisa. Maka kita maju ke angka 7. Oke, bagi 7. 7 bagi 7 sama dengan 1. 11 bagi 7 sama dengan 11. Karena nggak bisa ya, maka ini tidak usah dibulatkan. Oke, nggak ada lagi yang bisa dibagi 7, maka terakhir bagi 11. 11. Nah, berarti 1 bagi 11 sama dengan 1 ya, karena nggak bisa. 11 bagi 11 sama dengan 1. Nah, kalau sudah angkanya 1 terakhir seperti ini, maka perhitungannya selesai. Nah, berarti kita tinggal hitung berapa KPK dan FPB-nya. Untuk diketahui, FPB itu kita mencari tahunya yang hanya dikurung. Kita mengalihkan yang dikurung saja. Berarti ini FPB-nya sama dengan 3. Nah, kalau KPK-nya itu semua angka yang ada di sini kita kalikan. Nah, kita bisa menemukan di sini 2-nya sekali ya, berarti 2 dikali 3-nya ada 2 kali, berarti 3 pangkat 2 dikali 5 kali 7, di sini 7 dan kali 11, berarti jawabannya yang C. Nah, seperti itu ya, yang C. Nah, berarti jawabannya yang C. Nah, seperti itu cara mencari KPK dan FPB.